Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggreni Kipriani Sialan dengan NIM 21010400806. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang topik kuliah ICT pada pertemuan 2 sampai dengan pertemuan yang ke-7. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu konsep dasar ICT. ICT terdiri dari 2 bagian teknologi, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. ICT merupakan teknologi yang meliputi perangkat elektronik, komputer, dan telekomunikasi yang dapat digunakan untuk membuat, menyimpan, mengirimkan, menerjemahkan, dan memanipulasi informasi dalam berbagai bentuk perkembangan ICT yang menyebabkan kehidupan dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik seperti e-life, e-education, e-library, e-journal, dan lain sebagainya. Dan pada materi yang kedua yaitu urgensi dan kedudukan ICT dalam rangka pendidikan abad ke-21. Pendidikan abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap TIK atau ICT. Abad 21 harus memiliki 4 kecakapan, yaitu critical thinking and problem solving, atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua adalah kreatif dan inovasi. Yang ketiga adalah kolaborasi, dan yang keempat adalah komunikasi. Yang ketiga adalah kompetensi yang diperlukan bagi guru dan siswa sesuai kerangka kompetensi global dan nasional. Yang pertama adalah literasi teknologi. Menyiapkan siswa agar mampu menguasai teknologi baru. Yang kedua adalah pendalaman pengetahuan, yaitu kemampuan guru memanfaatkan ICT dalam pembelajaran untuk mendorong siswa mampu menerapkan pengetahuan dari mata pelajaran yang diterimanya. Dan yang ketiga adalah kreasi pengetahuan, yaitu mendorong siswa mampu meningkatkan produktivitas dengan senantiasa terlibat dalam penciptaan dan inovasi pengetahuan. Kompetensi guru berdasarkan Permendikbud nomor 16 tahun 2007 terdapat 4 kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Dan yang kedua, kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Yang ketiga adalah kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, dan berwibawa, serta menjadi teladan kepada peserta didik. Dan yang keempat adalah kompetensi sosial, di mana kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat. Kompetensi ICT siswa, kemampuan terhadap literasi digital, media, dan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan belajar dan aktivitas kehidupan, kemampuan mengembangkan potensi diri dalam bidang ICT. Kemampuan belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi, kemampuan belajar mandiri bersifat berinisiatif, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Dan yang keempat adalah teknik melakukan pencarian informasi berbasis internet. Internet yaitu sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Jenis teknologi komunikasi internet yaitu yang pertama GPRS atau teknologi yang memungkinkan pengiriman dan
penerimaan data dalam bentuk paket data. Jaringan GPRS memiliki kecepatan mulai dari 56 kilobit per sekon sampai 115 kilobit per sekon. Yang kedua adalah ada EDGE, yaitu meningkatkan kecepatan mencapai 236 kilobit per sekon sampai. Dan yang ketiga adalah 3G dengan kecepatan minimal 2 megabit per sekon. Dan yang keempat adalah EGSP, yaitu memiliki kecepatan penelusuran mencapai 14 megabit per sekon. Dan yang berikut adalah 4G, mampu menghasilkan kecepatan 100 megabit per sekon sampai gigabit per sekon. Dan yang terakhir adalah 5G, dapat mencapai kecepatan 5 gigabit per sekon sampai 10 gigabit per sekon. Yang berikut adalah model-model pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan dan etika penggunaan ICT. Yang pertama itu adalah e-education, pengembangan konten digital. Misalnya video pembelajaran, e-book, platform pembelajaran, misalnya LMS. Yang kedua adalah learning management perangkat lunak yang didesain untuk mengelola seluruh kegiatan pembelajaran. Contohnya Sevima, Edlink, dan Google Classroom. Yang ketiga adalah virtual laboratory, laboratorium yang dioperasikan komputer untuk mengamati dan melakukan kegiatan eksperimen. Contohnya PET simulation. Yang berikut adalah repository online, yaitu mengelola dan menyimpan konten digital yang dapat dipercaya. Yang berikut adalah e-book, buku yang disediakan dalam format digital dan dapat dibaca pada perangkat. Contohnya aplikasi Gramedia digital. Yang berikut e-journal. E-journal adalah jurnal ilmiah yang dapat diakses melalui transmisi elektronik. Yang berikut adalah ensiklopedia online, yaitu siswa menggunakan sumber daya ensiklopedia yang tersedia secara daring untuk memperoleh pengetahuan dan memahami konsep tertentu. Contohnya ensiklopedia Britannica. Yang kedelapan yaitu virtual reality, yaitu teknologi komputer yang dapat membuat pengguna mampu untuk berinteraksi dengan lingkungan. Yang terakhir yaitu augmented reality, yaitu teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan elemen virtual. Contohnya Google Lens. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam video tersebut terdapat pengucapan kata yang salah.